Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,78%. Dengan total market cap mencapai 985 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada koreksi tapi sangat tipis, hanya 0,18% saja. Dan sekarang masih di angka 21.100-an ya. Kemarin peaknya di sekitar 21.300 something lah ya. Jadi bisa dibilang ya koreksinya belum terlalu besar. Sementara untuk Ethereum koreksinya masih lumayan ya, 0,64% di angka 1560. Lalu untuk BNB dia koreksi sebesar 2,03% di angka 299. XRP terkoreksi sebesar 3,69% di angka 38 sen. Lalu Cardano dia terkoreksi sebesar 2,87% di angka 34 sen. Dogecoin terkoreksi sebesar 4,10% di angka 8 senan ya. Dan Polygon Matic terkoreksi sebesar 0,83% di angka 1 sen. Jadi overall kita bisa lihat altcoins hari ini dropnya lumayan signifikan dibandingkan dengan BTC. Berarti Bitcoin dominance kembali lagi meningkat ya. Jadi dari hari ke hari sepertinya kejar-kejaran nih ya. Tapi intinya untuk Bitcoin menurut gua dia butuh koreksi yang lebih dalam jujurnya ya, untuk lebih sehat secara price actionnya. Karena kalau satu aset yang naiknya terlalu cepat ya tanpa koreksi yang cukup, bahaya juga ya. Jadi gue berharap Bitcoin sih dalam beberapa hari ini koreksi, tapi jangan sampai jebol support juga ya. Nanti kita bahas secara TA-nya di belakang. Lalu selanjutnya untuk economic calendar. Untuk economic calendar sesuai dengan pembahasan kita kemarin, untuk kripto nggak ada yang terlalu penting ya, karena kripto lebih sensitif terhadap berita dari Amerika saja ya. Dari Eropa kadang-kadang, tapi nggak terlalu lah ya. Jadi bisa dibilang kalau nggak ada data dari US, ya kita bisa lebih fokus ke TA saja ya. Dan kalau kita lihat juga di sini, koreksi tipis ini mungkin terjadi karena indeks dolar yang cenderung mantul ya. Kemarin dia gagal daily close di bawah dari 102 dan sekarang malah meningkat sebesar 0,23% selama 24 jam terakhir. Tapi nggak apa ya, normal karena bisa dibilang indeks dolar dalam beberapa minggu terakhir ini si selling pressure-nya cukup tinggi ya. Jadi untuk dia mantul sekarang ya normal-normal aja sih sebenarnya ya. Oke, selanjutnya kita akan geser dulu ke analisa kripto sebelum kita masuk ke charting ya. Nah, kali ini adalah ngomongin soal Wyckoff accumulation di weekly chart ya. Nah, jadi Wyckoff ini adalah satu teori ya yang dibuat dari kalau nggak salah tahun 60-an ya. Pokoknya udah lama deh, gue lupa. Tepatnya lo boleh cari research, ini adalah satu pola yang terjadi di market berulang kali ya saat akumulasi ya. Akumulasi atau gue lupa kebalikannya apa ya. Distribusi ya. Jadi ada pola akumulasi, ada pola distribusi. Nah, pola akumulasi ini adalah pola yang terbentuk saat para bandar mungkin masuknya ya, para pemain-pemain besar mereka melakukan akumulasi secara pelan-pelan. Nah, seringkali saat mereka melakukan ini, ya nggak tahu kenapa terjadi pola seperti ini, ya. Ada PS, ada SC, ada AR, di sini ada penjelasannya ya. Buat lo yang pengen baca detailnya boleh, ya, boleh baca artikelnya mengenai si Wyckoff ini. Tapi kalau kita bikin TLDR-nya atau super simpelnya adalah ini menunjukkan para bandar sedang akumulasi. Dan sekarang kita sudah dalam tahap memasuk ke LPS di sini, ya. Spring baru saja kemarin terjadi saat drop dari FTX lah kesannya, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Semoga saja yang bisa lo lihat ada satu hal ya, tidak ada garis lurus. Jadi menurut gua normal kalau dia terjadi koreksi. Ya, tinggal koreksinya jangan sampai terlalu dalam hingga membuat si polanya hancur lagi. Karena for now it's looking really good. Ya, cukup mirip seperti pola Wyckoff-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kita akan geser ke chartingnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat kemarin gilanya dia retest lagi 21.300 dan weeknya lebih tinggi alias dia membuat higher high ya. Nah, tetapi dengan catatan secara volume mulai turun dari hari-hari sebelumnya. Jadi semoga saja dia kalau sampai koreksi bisa aman ya. Jadi PR utama dia adalah bertahan di atas dari 19.851 dan juga MA 200. Itu untuk di daily. Nah, untuk di weekly kita harus geser ke ini ya, bull support band. Untuk bull support band kita bisa lihat, kita tutup dulu ini ya. Untuk bull support band kita bisa lihat ada di sini ya, indikatornya lu bisa ambil juga, ini gratis. Ini simpelnya adalah satu indikator yang menunjukkan
kita sedang dalam bear market atau bull market ya. Apabila kita trade secara konsisten di bawah dari ini ya, maka kita di bear market. Dan kalau kita reject seperti ini, lalu seperti ini ya, ini adalah kita masih di bear market. Nah, sekarang kita sudah reclaim kemarin ya. Buat lo yang nggak tahu boleh nonton di video gue sebelumnya ya, di video kemarin tepatnya. Nah, sekarang PR kita adalah menjadikan si bull support band ini sebagai support ya. Jadi kalau sampai dia bisa bertahan di atas dari bull support band ini secara weekly ya, seperti di tahun berapa nih? 2020 ya. Lalu kalau mau lebih lama lagi itu di sini ya. Sebentar. Di 2015 ingat gue ya. 2015 ya di daerah sini. Nah, ini secara statistik apabila dia bisa tembus dan menjadikan si bull support band sebagai support secara weekly ya, di time frame weekly, dia akan mulai masuk ke bull market. Jadi dalam beberapa minggu ke depan, ini akan menjadi minggu-minggu yang sangat krusial di dalam siklus kita yang baru ini, atau arguably mungkin juga bisa fake out ya. Maka dari itu, ya penting ya. Kalau dalam beberapa minggu ke depan, dia mungkin mulai retest ke sini ya, retest 1, retest 2, retest beberapa kali lah ya. Nah, dan dia mulai naik. Nah, itu pertandanya secara dari siklus-siklus sebelumnya, itu menunjukkan bahwa BTC akan lanjut ke bull market seperti di siklus 2020, 2015 dan seterusnya ya. Lagi-lagi nih, ini penentuan minggu-minggu yang sangat penting. Tinggal kita lihat apakah akan terjadi beneran atau tidak. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Overall it's doing good for now ya. Tinggal kita lihat saja bisa bertahan atau enggak. Dan tinggal kita sekarang masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita balikin lagi ke sini ya. Lalu si bull support band kita tutup dulu. Oke. Nah, untuk indeks dolar dia kepantul di 102,05 ya. Bang, kok bisa pas banget sih sama garisnya? Ya, lagi-lagi untuk indeks dolar aja dia nggak akan ya dia biasa tetap akan ada korelasi dengan TA. Ya, jadi harga itu nggak random ya. Harga itu pasti ada stopnya di titik-titik di mana dia itu adalah support dan resisten ya. Atau bisa juga ya si support dan resistennya itu bentuknya struktur ya seperti di sini. Jadi untuk sekarang harapan kita adalah dia akan lanjut membuat suatu higher low ya. Akan membuat suatu lower high ya. Mungkin bisa ke sini ya, retest ke atas ini lalu ke reject lagi dan turun ke bawah, oke. Tapi yang penting adalah terjadi rejection lagi di salah satu struktur resisten ya. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk indeks dolar. Overall still doing good ya, dan setelah kalau dia membuat suatu lower high ya, harapan gue adalah dia lanjut lagi membuat lower low di sini ya. Jadi di sini dan lanjut lagi di likus di bawah dari 102,05. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya, dan sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus disclaimer dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan tujuannya adalah untuk edukasi ya. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Ya, untuk Bitcoin kita bisa lihat kemarin terjadi retest pertama di, sebenarnya kalau bisa dibilang retest pertama di resisten, retest kedua di support. Jadi buat kemarin yang buka posisi long udah kena target TP ya pada hari ini. Nah, untuk posisi shortnya hari ini juga sudah terbuka karena kemarin retest pertama dan hari ini terjadi retest kedua di 21.300 ya. Jadi pertama congrats dulu buat lo yang kemarin sudah buka posisi long ya. Posisi long yang cukup beresiko, tapi buat lo yang buka sudah TP profit sebesar 2,5%-an ya. Lalu selanjutnya untuk posisi short sekarang dalam kondisi masih floating profit ya, tapi masih belum kena target TP walaupun nyaris kena tadi ya. Nah, jadi sekali lagi buat lo yang sudah punya posisi short, jangan lupa target TP-nya adalah di 20.774 ya.
Nah, selanjutnya adalah kita bisa bahas juga posisi futures yang lain ada nggak? Ada aja, andaikan pada hari ini ternyata jebol ke bawah ya. Kalau sampai dijebol ke bawah, maka kita bisa pertimbangkan juga daerah 20.774 sebagai daerah resisten. Nah, bisa juga untuk setup posisi short. Jadi kalau tembus retest 1, retest 2, kita bisa pertimbangkan posisi short dengan target TP di 19.881 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Bitcoin. Untuk posisi spotnya masih sama ya. Buy limit pertama di 20.774 harusnya kemarin sudah kena. Dan buy limit kedua di 19.881. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan sekali lagi gue ingatkan, posisi spot adalah untuk jangka panjang. Jadi bukan untuk kita hold sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu saja. Tapi ini seperti tabungan kita untuk nanti saat sudah masuk ke bull market. Nah, buat lo yang sudah akumulasi kemarin waktu di bawah sini, ya pasti sudah senyum-senyum sendiri ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum, posisi short kita tentunya udah kena ya. Buat lo yang kemarin mungkin buka dari tanggal 15, udah kena juga harusnya di hari itu. Buat lo yang ketinggalan kemarin, baiknya ya, si Ethereum ini baiknya dia kemarin retest lagi ya. Jadi buat lo yang buka juga kemarin telat, masih dapat juga TP ya. Dan kalau secara profitnya ini kurang lebih ya, nyaris 3% kayaknya. Iyalah, nyaris 3%, 2,85%-an ya. Not bad. Nah, uniknya sekarang Ethereum daily close di atas dari 1567 ya, struktur resisten. Nah, kita lihat nih apakah besok dia bisa bertahan di atas atau malah jebol ke bawah. Nah, kalau jebol ke bawah otomatis ini adalah skenario yang lebih bearish. Jadi untuk skenario yang jebol ke bawah, kita bisa pertimbangkan posisi short ya. Retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 1519 atau mau dibulatkan ke 1920 juga boleh ya. Nah, andaikan ternyata besok malah daily close di atas dari 1597, nah kita bisa langsung pending order posisi long. Karena kalau sampai besok masih daily close di atas, ini sudah terjadi retest pertama. Pending order, otomatis jadi retest kedua. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya sebenarnya ada 2 untuk posisi long ya. Yang konservatif bisa pertimbangkan di Bollinger Band yang sekarang di 1600 lebih sedikit lah ya. Nah, buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 1623 ya. Nah, tapi lagi-lagi posisi long ya, mau tidak mau kita lihat di sini cenderung lebih beresiko karena pada faktanya kita bisa lihat dia cenderung masih di atas dari 70 dan walaupun kemarin sudah sedikit terjadi penurunan, tapi masih sekarang di angka 82,73. Jadi posisi long otomatis sedikit lebih beresiko. Sementara untuk posisi spotnya ada sedikit perubahan nggak? Jujurnya menurut gua nggak ya, karena kalau kita lihat di sini dia masih reclaimnya nanggung. Jadi buy limit pertama masih di 1519 dan buy limit kedua masih di 1434. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat kemarin terjadi retest di resisten maupun di support secara bersamaan. Ya, dan ngomongin soal retest ke resisten, berarti posisi long kita yang kemarin sedikit beresiko ya, yaitu yang terbentuk pada tanggal 14 dan 15 Januari kemarin sudah kena target TP ya. Retest 1, retest 2, target TP-nya dapat di tanggal 16 kemarin. Profitnya sebesar apa? Not bad sebenarnya ya. Secara profitnya itu dia sebesar 6%-an seingat gua. Coba kita cek. Dia di 6, salah, dia 7% bahkan profitnya ya. Jadi buat lo yang kemarin sudah ambil resiko lebih dengan posisi long, congratulations, kalian sudah dapat profit sebesar 7%-an ya. Nah, untuk sekarang gimana nih? Apakah kita bisa lagi buka posisi long atau tidak? Sebenarnya bisa aja ya, andaikan terjadi lagi retest di sini. Tapi dengan bentuk doji kayak gini, kayaknya gue lebih prefer, lebih aman ya, lebih aman kita ambil pending ordernya posisi short ya. Tapi sekali lagi ini optional juga buat lu yang pengen ambil dua-duanya juga boleh ya. Kita buka pending order posisi long dan short secara bersamaan juga technically bisa karena dua-duanya sudah terjadi retest pertama ya. Nah, untuk posisi longnya andaikan kena pada hari ini lagi ya otomatis ngulang seperti kemarin yaitu target TP-nya di 36 sen. Sementara untuk posisi shortnya yaitu target TP-nya di 33 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano dan overall secara struktur masih oke ya. Mulai recovery dengan baik. Tinggal pertanyaannya sekarang nanti saat BTC koreksi, Cardano sedalam apa koreksinya? Ya, semoga saja by the time dia koreksi bisa ketahan oleh beberapa struktur di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk spotnya.
Buy limit pertama sudah kena kemarin di 33 sen dan buy limit keduanya masih belum, yaitu di 32 sen. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom, dan untuk Atom yang sekarang kita masih pegang adalah posisi short ya, karena terjadi retest 1, retest 2 pada tanggal 15 Januari kemarin ya. Jadi buat lo yang sudah punya posisi short di sini, sekarang sedang dalam keadaan floating profit tapi belum kena target TP ya. Secara persentasenya sekarang itu profit sebesar 4%-an, not bad ya. Nah, sementara target TP kita sekali lagi yaitu masih ada di 11 dolar lebih 74 sen ya di sini ya. Jadi masih cukup jauh, tapi nggak apa ya, kita hold dulu aja sampai beberapa hari ke depan. Ya semoga saja sih hari ini langsung kena ya. Mungkin bisa kena kalau BTC mulai koreksi dengan signifikan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update posisi shortnya. Untuk posisi longnya ya otomatis di tempat yang kita target TP untuk posisi short ya. Jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di 11 dolar lebih 74 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di 13 dolar ya. Jadi overall seperti itu untuk Atom atau Cosmos ya. Dan untuk posisi spotnya, kalau tadi kan futures, untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama di 11 dolar lebih 74 sen, di tempat kita buka posisi long juga nanti. Dan juga untuk buy limit keduanya di 11 dolar lebih 31 sen, di mana dia sedang berkonfluence dengan MA200 di daily. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk struktur, it's doing good ya. Dia mulai membuat higher high dan higher low. Dan PR utamanya nanti mungkin di daerah sini ya, 14 dolaran, di 14,43 dan di sini 15,36 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan untuk Matic kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2 di daerah 1 dolar lebih 1 sen ya. Kalau mau dibulatkan ke 1 dolar lebih 2 sen juga boleh ya. Tapi intinya sudah terjadi retest 1, retest 2. Nah, buat lo yang sudah nunggu posisi short di situ berarti harusnya sudah dapat ya, dan sekarang sudah dalam keadaan profit tapi masih belum terlalu besar ya. Nah, otomatis tinggal kita hold saja. Target TP kita sebenarnya gue bisa update sedikit nih. Kalau lo mau cenderung lebih konservatif, bisa aja di sini ya, di struktur yang baru terbentuk di daerah 98 sen ya. Jadi buat yang tertarik monggo bisa juga konservatif di sini, dan yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 92 sen ya. Jadi itu untuk posisi short di Matic. Untuk posisi longnya otomatis ya di sini ya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di daerah 92 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP-nya boleh di 90 sini ya, boleh di 98 sen, atau bisa juga di 1 dolar lebih 2 sen ya. Jadi biar lebih jelas kita kasih juga struktur di sini ya, struktur support baru. Nah, sebenarnya sih kalau secara makronya berharapnya sih dia mantulnya di sini aja ya, supaya lanjut membuat higher high. Tapi RSI-nya masih tinggi, jadi probability untuk ke 92 sen juga masih ada ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures dari Matic. Untuk spotnya 98 sen, boleh lah ya, ini boleh. Ini menjadi buy limit pertama ya, lalu 92 sen menjadi buy limit kedua. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic ya, dan ending juga dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa, gue gak akan bosan untuk mengingatkan aturan terpenting, dua paling penting. Yang pertama adalah jangan pakai uang panas. Yang kedua adalah jangan sampai over leverage kalau lo trading di futures gitu ya. Dan juga sekali lagi ya, walaupun kita ngebahas mengenai futures, kalau gue pribadi jangan sampai berharap kita akan jadi super kaya dari trading futures. Jarang lah orang yang seperti itu. Biasanya skillnya harus sangat tinggi dan sangat konsisten ya. Nah, maka dari itu yang menurut gue lebih mudah dan lebih achievable ya untuk para trader kripto adalah investasi jangka panjang ya. Jadi kita secara spot kita terus akumulasi dan kita TP nanti saat dia sudah waktunya. Nanti spesifiknya kapan kita bahas di DCWT. Jadi menurut gua lebih baik kita berpikir jangka panjang untuk kripto in general ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah.
So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.